Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12 dalam pelajaran bab 3, yaitu tentang editorial sebagai media berpendapat. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editorial. Jadi sekali lagi katakan, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang pengertian teks editorial, ciri-ciri teks editorial, dan sifat teks editorial. Sebelum kita membahasnya, mari kita kita melihat terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus dicapai. 3.5 yaitu mengidentifikasi informasi, yaitu pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. 4.5 menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial, baik secara lisan maupun tulisan. Mari kita memahami editorial berdasarkan definisi. Editorial disebut juga tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan yang aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Maksud dari aktual, fenomenal, dan kontroversial yaitu bahwa opini yang dikemukakan oleh seorang editor adalah sifatnya aktual, artinya adalah yang sedang terjadi, fenomena yang banyak dibicarakan, dan kontroversial yang menimbulkan pertentangan pendapat antara satu dengan yang lainnya sehingga timbul antara yang pro dan kontra. Adapun penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita dogmatis. Pengertian dari dogmatis itu sendiri adalah tegas dalam menentukan sikap, berarti tidak terpengaruh oleh pendapat siapapun yang beredar di masyarakat. Kita lanjutkan dengan ciri-ciri teks editorial. Ciri-ciri teks editorial terbagi menjadi dua bagian, yaitu teks editorial atau tajuk rencana versi papan atas yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu hati-hati, normatif, cenderung konservatif, menghindari pendekatan kritis, dan pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Sedangkan teks editorial atau tajuk rencana versi papan menengah ke bawah atau middle low media memiliki ciri-ciri sebagai berikut: lebih berani, atraktif, progresif, memilih pendekatan kritis yang bersifat tajam dan tembak langsung, dan lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Yang dimaksud dengan papan atas tersebut adalah ciri teks editorial yang diperuntukkan untuk orang-orang yang memang mempunyai pemikiran yang kritis. Sedangkan untuk yang papan menengah ke bawah adalah untuk orang-orang atau masyarakat yang pemikirannya biasa-biasa saja. Kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya, yaitu sifat teks editorial atau tajuk rencana sebagai berikut. A. Krusial dan ditulis secara berkala bergantung dari jenis terbitan media. B. Isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. C. Memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. D. Terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Kalau kita telah satu persatu, maka sifat teks editorial itu sendiri sama dengan apa yang sudah kita bicarakan di awal,
yaitu krusial, dan ditulis secara berkala bergantung dari jenis terbitan media. Ini disesuaikan dengan media itu sendiri. Krusial berarti setiap media berusaha akan memunculkan teks editorial dalam medianya, yaitu sesuatu yang bersifat penting. Isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Ini berkaitan dengan informasi atau teks editorial yang memberikan opini tentang sesuatu yang sedang terjadi, lalu memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Ini berkaitan dengan rencana kerja yang sudah direncanakan oleh media massa masing-masing. Dan yang terakhir terkait dengan kebijakan media bersangkutan, berarti ini sesuai juga dengan rencana kerja yang sudah direncanakan oleh media massa masing-masing. Demikian yang bisa kita pelajari saat ini, dan Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ada gambaran tentang teks editorial berdasarkan definisi, lalu ciri dan sifatnya. Apabila ada masih yang belum paham, silakan untuk dibawa kembali buku paketnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.